Hai semua, aku Bella. Hari ini aku mau bagi sedikit pengalaman mengenai melahirkan di Amerika. Aku melahirkan tahun lalu 2019, tepatnya bulan Agustus. Dan sekarang baby aku udah sekitar umur 7 bulan. Sorry kalau hari ini videonya sambil ada lullaby karena my baby sleeping now. Jadi aku melahirkan di usia kandungan 39 minggu. Sehari sebelum melahirkan, aku ada 39 minggu check up, dan aku ditangani midwife. Di sini aku tinggal di Oregon, Amerika Serikat. Terus this is my first experience, first baby. Jadi I have no idea how it's gonna be. People gonna say, mereka bilang it's painful, sakit, bla bla bla. Aku, I think I can handle the pain, karena aku punya sebelumnya aku pernah didiagnosa punya endometriosis. Itu kalian bisa cek di Google apa itu, dan itu menyebabkan kayak painful period. Jadi setiap datang bulan tuh sangat-sangat sakit. Aku alami itu dari aku SMP, SMA, sampai nggak bisa jalan, sampai pucet gitu, bolak-balik masuk rumah sakit, disuntik painkiller. Anyways, back to the experience. Nanti kita bahas mengenai yang endo itu. Lalu 39 minggu aku cek pembukaan di bidanku. Terus dia bilang kayak, oh kamu tuh masih pembukaan hampir 3, kan pembukaan itu sampai 10 kan, kamu pembukaan hampir 3, kamu schedule aja next week 40 minggu. Hi baby, 40 minggu untuk appointment selanjutnya. Karena biasanya kalau bayi pertama itu banyak yang bilang kalau lama, bisa sampai 42 minggu. Aku sampai no one praying for it 39 minggu. Karena aku udah gak bisa tidur, aku udah gak bisa ngapa-ngapain, kayak kesesek napas, mau golek sana, mau bahasa Indonesia golek ya, maksudnya kayak rebahan kanan kiri itu udah gak nyaman. Setelah itu sakit banget kan, dicek pembukaan. Terus aku schedule another appointment 40 weeks, tapi aku udah kayak dalam hati aku doa, Tuhan 39 minggu ini bayinya harus lahir gitu sekitar hari Kamis kalau nggak salah. Iya, appointment terakhir tuh hari Kamis 39 minggu. Terus sampai rumah, apa yang aku lakukan, aku squat kayak gini, bener-bener supaya ini bayi turun. Aku tuh ngepel kamar mandi, pokoknya bener-bener exercise di akhir ya, karena awal-awal itu aku bener-bener bed rest. Jadi kehamilannya itu bener-bener aku nggak bisa banyak gerak, jadi aku bed rest. Terus habis itu sampai rumah aku squat, aku naik turun tangga, terus aku minum teh hitam, black tea, terus sama daun raspberry. Jadi di pekarangan rumah mertuaku ada raspberry. Jadi daunnya itu dipetik terus diseduh sama air panas. Hold on baby, diseduh dengan air panas. Jadi itu kita minum. Nah itu membuat kontraksi. Aku pernah minum itu sekitar 36 minggu waktu aku hamil. Aku ngerasa langsung kekek gitu, kayak kontraksi gitu. Jadi aku kayak this is good for before birth gitu. Karena aku masih cuman kontraksi palsu gitu doang kan. Dan aku memang planning untuk natural birth and vaginal birth. Terus abis itu setelah minum raspberry tea bla bla bla, itu rasanya mulai kontraksi tiap jam, hilang gitu sih, tiap jam muncul hilang segala macam. Terus aku bilang sama suamiku kayak, Beb, kita nongkrong yuk malam ini, karena kayaknya ini hari terakhir kita nongkrong bersama, cuma berdua, aku bilang. Terus pergilah kita malam itu ke boba tea, get some chicken, and then I'm just like
this is it gitu kan. Kayak aku ngerasa kayak hari ini malam terakhir gitu untuk cuma berdua. Baru itu sekitar jam 2 pagi aku kontraksi, dan aku hitung itu udah sekitar 311 ya, 511, berlangsung selama 5 menit 1 jam, 5 menit sekali, berlangsung selama 1 menit dalam 1 jam, tiap jam, seperti itu. Udah kontraksi, aku teks mamaku, aku bilang kayak, ma ini gimana nih segala macam. Terus bilang, udah hospital bednya udah ready belum, langsung aja bangun Artem gitu kan. Jam 2 pagi kita telepon hospital. Aku harusnya melahirkan di Willamette, itu deket banget dari rumahku, sekitar 7 menit driving. Jadi aku nggak worry kayak bakal lama segala macam, dan di sini tuh nggak macet kan. Terus ternyata waktu kita telepon Willamette phone-nya tuh rumah sakitnya full. Padahal pas setelah aku check up 39 minggu kemarin ya, semalamnya itu, sorenya aku sekalian check up ruangan bersalin aku. Ternyata tuh full. Oke, terus kita telepon rumah sakit yang lain, yang ready tuh sekitar dari rumah tuh 30 menit. Cuman karena jam 3 pagi kita berangkat, itu jadi nyampe 20 menit. Sampai situ dites lagi kan, aku udah lama aduh gitu kan, aku udah gak bisa nafas karena kontraksi. Aku jadi kayak nahan badan aku gitu kan, kayak gitu. Seharusnya kontraksi tuh teman-teman, kalau kalian udah mulai kontraksi, kalian tuh benar-benar harus relax, nafas, supaya itu kontraksinya semakin jalan. Jadi pembukaan 1, 2, 3 tuh langsung lewat gitu. Nah kalau aku lupa nafas, aku lupa kayak santai gitu, jadi deg-degan. Aku first experience ya kan, deg-degan. Terus aku kayak jadi kayak nahan badan aku gitu. Jadi kayak kalau kita nahan badan kita itu, jadi muscle kita tuh nggak relax. Terus anyways, setelah itu kita masuk kan, itu nggak langsung ke ruang bersalin, kayak di ruang tunggunya gitu. Terus dicek lagi yang bidan, itu kan bidannya beda kan, sakit banget. Dicek, oh masih baru mau pembukaan 3. Aku udah lemes banget kan, gak bisa tidur segala macam. Terus dibilang nanti kita cek lagi, itu sekitar sampai rumah sakit kalau nggak salah, dicek yang bidannya itu sekitar jam 4 pagi. Kita tunggu sampai jam 6 pagi. Kalau dihitung active labor, kalau udah masuk pembukaan 6 gitu kalau nggak salah, dan itu kontraksi terus itu kan active labor. Baru kita pindah ke ruang bersalin, kalau nggak disuruh pulang. Tahu nggak, jam 6 dicek lagi, sakit lagi kan bu, dicek lagi. Dan itu dokternya bilang kayak, I'm sorry honey, kamu belum aktif labor, pulang aja ya gitu. Kalian bayangin, aku disuruh pulang. Mungkin kalau di Indonesia udah kayak sesar aja bu, sesar gitu kan. Cuma memang aku nggak ada planning buat sesar segala macam. Dan di sini di Amerika, kalau memang masih muda, kehamilannya tidak beresiko tinggi, selama hamilan baik-baik aja, memang tidak disarankan sesar. Jadi sesar itu kalau memang udah case serius gitu, nggak kayak aku mau sesar ya tanggal segini, nggak bisa gitu. Selain itu, karena selain mahal juga ya, terus dokternya nggak bisa kayak asal-asal sesar gitu aja. Terus mahal banget, memang persalinan tuh mahal di Amerika. Lalu anyways, setelah itu kita disuruh pulang kan. Aku udah kayak, tolong dong, aku dikasih suntik apa gitu, dikasih supaya nahan rasa sakit. Enggak, memang harus gitu katanya gitu kan. I'm not really talk about give birth sama mamaku. Aku nggak pernah kayak sharing gimana gitu. Jadi aku nggak ada kayak ideas is how crazy it's gonna be, okay? Tapi teman-teman aku cuma mengingetin itu bakal sakit gitu kan. Sakit itu pasti sakit gitu. Ini intinya jam 7 pagi kita pulang. Dan itu kontraksinya jadi nurun. Jadi nggak 1 jam sekali. Jadi tiap berapa jam sekali itu cuma sebentar. Aku yang kayak, aduh hari ini dong nggak mau, nanti disuruh pulang. Terus kapan lagi melahirkannya gitu kan. Setelah itu disuruh pulang, aku dikasih kayak I don't know, kalau obat gitu. Aku lupa apa namanya, dia kayak
supaya bisa lebih relax, nanti bisa tidur lagi gitu. Terus dia bilang, Hani kamu mandi aja sampai rumah, mandi terus makan tapi jangan banyak-banyak ya gitu kan. Aku udah lemes gitu kan. Iya nanti sampai rumah makan, mandi air panas supaya kayak relax badannya, kontraksinya lanjut segala macam. Istirahat, gimana mau istirahat ya kan Bu, kan kontraksi terus. Udah gitu sampailah rumah, ya kan. Sampailah rumah, aku udah makan, aku mandi air panas pokoknya. Aduh sampai lama banget tuh gue di shower kan, kucur. Aduh sakit terus kayak aku sempat nap hampir 1 jam gitu. Aku bilang sama suami aku, pokoknya nanti jam 4 sore kita tuh balik lagi ke rumah sakit. Itu kan aku sempat makan, istirahat sebentar, terus udah sakit gitu kan. Mertua aku tuh ingetin kayak, gak apa-apa Bella, kamu kalau pakai epidural it's okay gitu kan, itu kan helpful buat kamu. Tadinya aku nggak mau pakai epidural tuh, kayak gimana kalau mama aku bisa melahirkan normal tanpa epidural, kenapa aku nggak gitu kan. Tapi gengs, realitanya itu benar-benar sakit, oke? Alright, habis itu singkat cerita, jam 4 sore kita, sebelum jam 4 tuh nelfon rumah sakit lagi. Rumah sakit yang di dekat rumah masih full. Telepon lagi rumah sakit yang lain. Tadinya mau balik ke rumah sakit yang kedua, tapi itu terlalu jauh atau suami aku. Jadi kita ditelepon, kita cari rumah sakit yang lain mana ya gitu kan. Full. Terus ada kita sampai di rumah sakit namanya Meridian Park. Dan katanya kita adalah orang terakhir yang diterima di rumah sakit itu karena benar-benar penuh. Semua orang tuh melahirkan pada hari yang sama. I don't know why. Excuse you, Toby. Anyways, sampai di rumah sakit. Dicek masih pembukaan 3, Ibu. Sakit. Terus aku udah gak tahan kan. Aduh tolong please kasih apa gitu kan. Terus aku dikasih kayak dari IV. Supaya lebih relax. Dia bilang kayak, Hani kamu nanti bakal relax, bakal goyang-goyang sedikit gitu kan, kayak minum tequila gitu. I have no idea. Dikasih IV, bener-bener relax. Badan aku tuh aku masih merasa kontraksi tapi nggak setegang itu loh. Tapi itu IV-nya cuma bertahan 45 menit dan hanya boleh dikasih 2 kali. Aku udah relax, tuh sakit lagi kan, aduh kasih lagi. Terus dia bilang, nah ini sebelum kamu yang kedua ini kamu harus buat keputusan kamu mau epidural atau enggak. Karena kalau nggak mau epidural bener-bener nggak, nanti nggak boleh lagi, ini bakal terus sakit katanya gitu kan. Kalau mau epidural harus bilang aja sekarang. Terus aku bilang sama suami aku mau epidural. Aku mau epidural. Epidural itu kan dia disuntik dari tulang belakang supaya kayak dari pinggang ke bawah itu nggak ada rasa. Tapi tuh kontraksi tuh masih kerasa, kayak kontraksi perut kita kencang, terus kayak badan kita kayak ngerasa kayak mau buang air gitu, tapi terus badan kita kayak ngerasa mau ngeluarin sesuatu gitu kan. Aku udah nggak mau jalan-jalan lagi. Maksudnya biasa kan orang kalau mau melahirkan supaya apa ada yang jalan jongkok lagi, aku udah nggak tahan. Aku udah lemes-lemesnya, maunya di tiduran doang, sakit kan. Suami aku udah, aduh it's okay gitu kan, gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Nah kita lanjutin lagi.